Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode Dr. Ricky bersiap-siap berangkat ke kota X dengan menyewa sebuah helikopter. Pilot menerbangkan helikopter kurang lebih 1,5 jam untuk sampai di kota X, mendaratkan di lapangan yang telah disediakan. Kevin menjemput Dr. Ricky dan membawa ke rumah sakit. "Apa kamu yakin itu Zico?"
Tanya Dokter Diki ketika berada di mobil. Awalnya tidak, tapi tatapan matanya aku yakin kalau itu Tuan Ziko. Bagaimana kondisinya? Tanya Dokter Diki. Cukup memprihatinkan, mendapatkan penyiksaan di rumah sakit jiwa berupa pukulan di wajah dan pelipis mata. Tidak tahu apa tubuhnya mendapatkan penyiksaan juga. Yang jelas penampilan Tuan Ziko tidak seperti dulu, sakit TBC bahkan tidak bisa bicara. Jelas Kevin, TBC dan bisu? Tanya dokter tak percaya. Iya, itu yang kami dengar dari dokter rumah sakit jiwa. Dan sampai sekarang Tuan Ziko tidak bicara, sahurnya sembari tetap menyetir. Apa itu yang menyebabkan Ziko tidak menghubungi keluarganya? Tanya dokter. Mungkin juga, sahut Kevin. Mobil telah tiba di rumah sakit. Kevin membawa Dokter Diki ke ruang perawatan. Melihat tubuh kurus dan mata yang cekung, membuat Dokter Diki tidak percaya kalau itu Ziko. Apa kamu yakin ini Ziko? Tanya Dokter Diki ke Zira. Iya, aku yakin kalau ini suamiku. Tapi kalau kamu tidak percaya, lakukan tes DNA di sana. Sekarang kita urus pemindahan suamiku, ujar Zira. Baiklah. Dokter Diki ingin melangkahkan kakinya, tapi Zira membisikkan sesuatu ke pria itu. Dokter Diki menemui kepala rumah sakit dan mengutarakan niatnya. Dan dengan cepat disetujui. Kevin membawa mereka ke lapangan tempat helikopter berada. Ziko menggelengkan kepalanya ketika melihat helikopter. Dia ketakutan dengan kendaraan itu. Trauma yang dialaminya membuatnya keringat dingin. Dokter, lakukan sesuatu, teriak Zira. Dokter Diki menyuntikkan obat bius ke lengan Ziko, seperti permintaan Zira, karena dia yakin suaminya akan mengalami trauma hebat. Setelah Ziko pingsan, tubuhnya dipindahkan Kevin dan Dokter Diki ke dalam helikopter. Mereka telah pergi meninggalkan Kevin yang masih harus mengemudikan mobil dalam waktu yang sangat lama. Tidak butuh waktu lama, helikopter mendarat di tempat yang telah disediakan, dan sebuah mobil ambulan telah menunggu mereka. Tubuh Ziko dipindahkan ke mobil ambulans, tentunya ada Zira yang selalu ada di sampingnya. Sedangkan Dokter Diki mengendari mobilnya menuju rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Ziko sadar obat bius itu telah hilang. Dia langsung dipindahkan di ruangan khusus sesuai perintah Dokter Diki. Pemeriksaan dilakukan, dari jantung sampai tes DNA dilakukan tim medis. Zira, kami butuh anak kamu, ujar Dokter Diki. Baiklah, Zira menghubungi Nyonya Amel. Ya halo Zira, sahut Nyonya Amel. Ma, aku sudah sampai dan sekarang berada di rumah sakit, ujarnya. Tanya Nyonya Amel, memikirkan yang tidak-tidak tentang keadaan menantunya. Aku baik-baik saja, aku ingin Mama kesini bersama dengan Triple Z, sahutnya. Zira, jangan menyembunyikan sesuatu dari Mama. Katakan apa yang terjadi. Mama akan tahu ketika sampai di sini. Aku akan menunggu Mama. Dengan perasaan yang tidak menentu, wanita parubaya itu pergi ke rumah Zira, diantar supir. Triple Z ikut Oma, ajaknya. Kemana Oma? Tanya Zin. Ketemu Mama. Hore, Mama pulang. Teriak ketiga anaknya senang. Mereka segera pergi ke rumah sakit. Triple Z terlihat sangat bahagia ketika akan bertemu dengan mamanya. Tapi Nyonya Amel terlihat cemas, membayangkan telah terjadi sesuatu dengan Zira. Zira menunggu anak dan mertuanya di lobi rumah sakit. Mama, teriak anaknya senang sembari berlari mengejar Zira. Melihat kondisi Zira yang baik membuat Nyonya Amel berpikir Kevin yang sakit. Kevin kenapa? Tanya Nyonya Amel. Kevin baik, Ma. Sekarang dia dalam perjalanan ke sini. Lalu, kenapa kamu membawa Mama dan anak-anak ke sini? Zira tersenyum dan membawa wanita parubaya itu menuju lift. Zira, jangan buat Mama mati penasaran. Enggak, Ma. Pintu lift terbuka. Zira membawa Nyonya Amel ke sebuah ruangan khusus yang ada di ujung. Zira, kenapa kita berhenti di sini? Tanya Nyonya Amel. Ada Ziko di dalam, sahutnya. Zira, jangan buat lelucon. Ziko telah meninggal, sayang. Sahut Nyonya Amel tidak percaya. Lebih baik Mama masuk dan lihat, ujarnya. Ruangan itu diperuntukkan untuk Ziko, dan masuk ke dalam ruangan itu harus memakai masker dan pakaian khusus. Ini seperti ruang ICU, gumam Nyonya Amel dan tetap memakai pakaian seperti arahan perawat. Masuk ke dalam ruangan yang pertama dirasakan Nyonya Amel adalah kebingungan. Apa aku salah ruangan? Gumamnya bingung karena pria